Episode 28. Lamaran. Melihat profil Clara sudah kembali, disitulah Arka langsung mengirimkan rentetan pesan untuk Clara dan menghubunginya berulang kali. Arka, Clara, kenapa kamu blokir aku? Arka, apa kamu marah karena tidak memberitahu kabar waktu itu? Arka, Clara, please jawab. Arka menghubungi Clara berkali-kali sampai tidak jeda. Saking panik bercampur kesal, Clara mematikan panggilan itu dan mengirimkan pesan kepada Arka yang berisikan kalau di rumah telah kedatangan orang tuanya. Betapa terkejutnya Arka membaca isi pesan tersebut. Dia tidak menyangka pantas saja pulang ke rumah sepi. Ternyata orang tuanya sedang mengunjungi rumah calon menantu. Entah Arka harus senang atau panik. Dia segera meminta Clara untuk mengangkat sebentar saja panggilannya. Di sambungan telepon itu, Arka menanyakan perihal orang tuanya ada apa datang ke sana. Clara hanya menjawab ketus, sebab dia pun tak tahu alasannya apa. Tanpa berlama-lama berbicara dengan pria menyebalkan itu, sang kekasih segera dimatikan sambungan telepon tersebut secara sepihak. Saking penasarannya, Arka pergi dari rumah ke rumah Clara tanpa berganti pakaian. Dia hanya mengenakan kaos putih, celana pendek, dan sendal saja. Sang pria lupa jika penampilannya sekarang tidak serapi seperti di kampus atau saat di kantor. Di ruang tengah, orang tua Arka dan Davi sedang berbicara biasa saja untuk menyambung silaturahmi antara kedua keluarga dan bisa mengenal keluarga satu sama lain. Saat ini hanya Davi yang Clara punya. Dialah keluarga satu-satunya karena kedua orang tua mereka sudah tiada. Clara yang sudah kembali dengan pakaian lebih sopan membuat pembicaraan biasa itu berhenti dan berganti menjadi suasana menegangkan. Baiklah, sekarang sudah ada Clara. Jadi begini, Nak Davi, kedatangan saya dan istri ke sini bukan tanpa maksud serta tujuan. Kami datang ke sini memang ingin berkunjung, mengenal keluarga Clara seperti apa. Namun ada satu tujuan penting yang membawa kami ke sini. Memang sih, terkesan cepat. Tetapi kami tidak ingin berlama-lama lagi. Kami sangat menyukai Clara sebagai kekasih Arka. Untuk itu kami ingin melamar Clara menjadi istri Arka seutuhnya. Supaya Clara dan Arka bisa menjalani rumah tangga bersama dan hidup satu rumah dengan penuh cinta kasih satu sama lain. Bagaimana? Apakah Nak Davi setuju dengan hubungan Clara sama Arka untuk dinaikkan ke tingkat yang lebih serius? Wajah Clara benar-benar merah. Dia terlihat panas dingin mendengar keseriusan dari Farel yang sedang melamarnya untuk sang anak melalui kakak kandung dari pihaknya. Sungguh, Clara tidak menyangka hubungan pura-puranya dengan Arka malah menjadi seserius ini. Dia tak habis pikir kenapa bisa semua sampai di tahap ini. Padahal perjanjian dengan sang pria tak sejauh sekarang. Namun apa dah, sang wanita tidak mengerti harus menjawab apa ketika ada sebuah harapan besar yang orang tua Arka taruh di dalam hubungan mereka. Kalau saya tentu saja terserah adik saya, Tuan. Dia dan Pak Arka yang menjalani. Saya sih sebagai kakak dan walinya hanya menurut saja. Jika memang itu yang terbaik untuk mereka, saya rela karena kebahagiaan adik saya adalah yang utama. Dia pernah gagal dalam sebuah perjodohan dan jika sekarang Clara lebih bahagia dengan Pak Arka, saya sih setuju-setuju saja. Tapi bagaimanapun dengan Pak Arka, kenapa tidak ditanya langsung kedua belah pihak yang bersengketa agar semuanya jelas? Arka yang tiba-tiba datang dalam waktu singkat semakin membuat Clara jantungan. Pria itu mendengar sesi lamaran orang tuanya sendiri kepada pihak wanita tanpa melibatkan kehadirannya. Sungguh gokil habis. Orang tua Arka benar-benar nekat sekali melakukannya tanpa sepengetahuan sang anak. Tetapi tenang saja, pria itu tidak marah. Dia malah tersenyum bangga dengan pemikiran keluarga yang tidak pernah bermain-main oleh perasaan. Meski hubungan itu hanya pura-pura, namun jauh di dalam lubuk hati Arka begitu bahagia karena semua ini terjadi bukan keinginannya, melainkan takdir yang menggiring mereka ada di posisi ini. Arka senang karena orang tuanya berhasil merebut hati Clara. Seperti mengikatnya erat sama hubungan yang tidak akan pernah bisa lepas. Hanya saja sang pria sedikit meragukan perasaan kekasihnya. Apakah dia bisa mendapat hati Clara sementara masa lalunya masih terikat di dalam pikirannya? Apa Arka bisa menjalani hubungan serius dengan Clara berdampingan oleh masa lalu yang belum usai? Tentu tidak. Cuma dia tak akan membiarkan bayangan masa lalu menghantui perjalanan hubungan mereka ini. Aku setuju, ucap Arka membuat Davi, Indri, dan Farel terkejut melihat kedatangannya. Ngapain kamu kesini? Tanya Indri spontan. Bukankah sesi lamaran itu harus ada kedua pihak? Jadi kenapa Mama dan Papa melamar Clara tanpa sepengetahuanku? Bukankah acara lamaran tidak akan lengkap jika tidak ada pihak prianya? Jeti, biar acara itu lengkap, aku langsung datang ke sini. Arka menjawab dengan lantang pertanyaan Indri yang terkesan aneh. Clara yang sudah sangat syok tak bisa berkutik atau berkata apa-apa selain merasakan detak jantung bekerja cepat.
Pantaskah kamu datang ke acara lamaran menggunakan pakaian seperti itu? Tanya sang ayah. Arka langsung menatap pakaiannya dan baru menyadari penampilannya yang hanya memakai kaos online dan sendal jepit benar-benar merasa malu. Dia menggaruk kepala yang tidak gatal sambil nyengir membuat Davi tertawa kecil menutupi mulutnya. Sementara Indri sangat malu karena kecerobohan Arka membuat suasana lamaran menjadi seperti ajang kunjungan biasa. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Niat awal ingin membuat kejutan untukmu. Tetapi kamu sudah mengetahuinya ya? Tak masalah, sekarang duduklah. Papa dan Mama akan melanjutkan perbincangan ini sama anak Davi. Arka pun duduk di sebelah orang tuanya. Sedangkan Clara di sebelah kakaknya. Tatapan mata mereka saling berbicara meminta kejelasan bagaimana cara memberitahu mereka jika hubungan sebenarnya tidak sejauh ini. Clara saja hampir kehilangan napas mendengar jawaban Arka begitu semangat menyetujui lamaran dadakan ini. Lantas bagaimana jika semuanya tahu tentang kepalsuan hubungan mereka? Arka dan Clara tak bisa memikirkan sejauh itu. Keduanya hanya terdiam mematung sambil duduk dan mendengarkan Davi mulai berbicara menanggapi obrolan Indri sama Farel. Obrolan serius terus dilontarkan oleh Davi sebagai orang yang akan bertanggung jawab atas kehidupan Clara ke depannya. Ini bukan lagi pembicaraan, sekedar perkenalan, tetapi sudah masuk ke ranah yang lebih dalam. Clara dan Arka sudah tak berkutik. Mereka hanya bisa mencari cara bagaimana mengalihkan topik pembicaraan supaya tidak semakin serius. Bukan berarti Arka tak siap menikah. Dia hanya tidak ingin memaksa Clara untuk mencintainya. Kalau bukan hatinya yang bergerak sendiri. Sebenarnya aku sih sangat siap. Tapi bagaimana dengan Clara? Tanya Arka menatap Clara yang kini tengah melotot sempurna. Aku masih belum selesai kuliah. Bagaimana kalau rencana pernikahan ini dibicarakan lagi setelah aku lulus sidang skripsi? Saat ini aku tengah fokus untuk skripsi agak cepat lulus. Jawaban Clara membuat semua orang memahaminya dan memang itu yang lebih baik. Akan tetapi entah kenapa Arka jadi kecewa. Padahal dia sangat ingin jika Clara menerimanya saat ini juga. Apakah kamu masih belum bisa move on? Batin Arka miris. Bersambung.